Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk umat manusia dan sebagai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Petunjuk Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan yang lain. Adapun di antara keistimewaannya yang paling utama itu adalah bentuk petunjuk kitab suci ini bersifat universal, sempurna dan jelas. Yang pertama, universal, petunjuk yang universal. Petunjuk Al-Quran dikatakan menyeluruh atau universal karena sasaran yang dituju mencakup seluruh umat manusia dan jin, setiap masa dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan instruksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada seluruh umat beliau. Dalam hal ini sebagai tertuang dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu shay'in akbaru syahadah qulillahu syahidun bani wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundirakum bi wa man balah annakum la tashhaduna anna ma'allahi alihata ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan selain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Maksud dari ayat tersebut ialah, wahai umat Muhammad, katakanlah kepada orang-orangmu yang musyrik yang selalu mengingkari dakwahmu, apakah di dunia ini ada yang lebih besar dari kuat kesaksiannya sehingga kalian menerimanya dengan pasrah dan tunduk? Ketika mereka hanya terdiam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah benaran dan realita yang tidak dapat dijangkau oleh akal mereka. Adapun jawaban yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kesaksian yang paling besar, kuat dan benar. Sebab kesaksian ini merupakan kesaksian zat yang mustahil baginya untuk berdusta dan melakukan kesalahan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersaksi atas kebenaranku dari segala sesuatu yang aku sampaikan darinya. Lalu kenapa kalian masih mengingkari dakwahku serta menyimpang dari jalan kebenaran? Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat yang abadi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Dari potongan ayat tersebut menggambarkan statement
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menurunkan Al-Quran kepadaku dengan cara pewahyuan yang benar, agar aku dapat menyeru kepada kalian, wahai penduduk Mekah, juga kepada orang-orang yang kitab ini sampai kepada mereka di setiap waktu dan tempat hingga datang hari kiamat. Pertanyaan tersebut menunjukkan keuniversalan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana hukum-hukum Al-Quran yang menjangkau seluruh makhluk hidup ketika kitab ini diturunkan dan yang hidup setelah turunnya kitab tersebut, yaitu orang-orang dakwah Al-Quran sampai kepada mereka walau mereka tidak pernah melihat beliau. Dalam sebuah hadis disebutkan, balighu anillah faman balaghathu ayyuhu min kitabillahi faqad balaghahu amrullah. Sampaikanlah segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ayat-ayat Al-Quran sampai kepadanya, maka ia termasuk orang-orang yang mendapat perintah darinya. Muhammad bin Ka'ab berkata, barang siapa ayat Al-Quran sampai kepadanya, maka seakan-akan orang tersebut telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senada dengan pernyataan ini di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Surat Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Al-Quran juga sebagai petunjuk yang sempurna. Petunjuk Al-Quran dikatakan sempurna karena kitab suci tersebut mencakup seluruh aspek pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia, yang terdiri dari akidah atau ideologi, akhlak, ibadah, muamalah, serta aturan hubungan antara individu dengan Tuhannya, individu dengan lingkungan yang ia hidup di dalamnya, serta kecocokan antara keseimbangan antara yang dibutuhkan oleh rohani dan jasmani, dengan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Hal ini tergambar dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fima ataqallahul darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas
ayat 77. Quran pun menjadi petunjuk yang jelas karena kitab suci ini menggambarkan seluruh topik dan isu dalam bentuk tampilan yang luar biasa. Di dalamnya terdapat seluruh sarana penjelasan dan persuasi dengan menggunakan uslub yang indah dari segi kefasihannya dan keindahannya bayannya, sehingga kita mampu mengetahui dengan jelas segala sesuatu yang berasal dari Al-Quran, yang berupa kisah, perumpamaan, syariat, akidah, akhlak, serta aspek-aspek yang mencakup semua urusan agama dan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsana hadhihi kitaban A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniyun taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فمن له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesaat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Dari paparan tersebut saya menyimpulkan bahwasannya diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai kebahagiaan manusia, sebagai petunjuk umat manusia beribadah, sebagai petunjuk umat manusia untuk melalui kehidupannya sehari-hari dengan sosial, dengan keberagaman budaya yang sangat luas ini. Maka kita membutuhkan Al-Quran untuk kita teladani. Maka dari itu marilah kita semua percaya dengan adanya Allah, percaya dengan Al-Quran senantiasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda semua, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.